Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Keduanya sekarang berada di tempat yang sama, tetapi beda jabatan. Jika Arjuna sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan, lain halnya dengan Kavi. Pria itu berstatus sebagai karyawan biasa dan terhitung masih baru. Dan saat acara outbound sudah mulai, semua karyawan terlihat antusias begitu bersemangat. Apalagi ketika beberapa tim adu kecepatan dan ketangkasan, semua berlomba ingin menang. Kavi larut dalam permainan, ia tertawa lepas bersama karyawan lain. Sedangkan Arjuna, ia hanya bisa menatap, tidak bisa bergabung dengan yang lain. Ia harus menjaga image agar terlihat berwibawa. "Tuan, apa Tuan Muda tidak ingin bergabung bersama mereka?" tanya Olive yang memperhatikan Arjuna sejak tadi. Arjuna dengan tatapan kosong ke depan sembari melipat tangan hanya menggeleng pelan, membuat Olive masam. Sesaat kemudian semuanya pindah tempat. Kini outbound dilakukan di tempat yang basah. Ya, mereka akan adu kecepatan mengambil beberapa bola kecil yang disebar di permukaan kolam. Di tepi kolam renang, Venita menyerah. Ia duduk sambil meluruskan kakinya. Ia akan menjadi penonton saja, duduk dan menyemangati para peserta lain. Tentunya sambil melirik bodi Kavi yang aduhai karena bajunya basah setelah masuk kolam. Semua orang dalam kolam berebut bola. Tinggal satu bola yang tersisa, bola emas yang berat dan sengaja ditenggelamkan. Mereka harus menyelam ke dasar kolam untuk mencari, dan hanya tim yang mampu menahan nafas lama di air yang bisa melakukan misi tersebut. Di dalam air, matanya yang buram mulai berbinar. Winda dapat melihat bola di sudut kolam karena ia menyelam. Yakin itu adalah bola emas, Winda naik ke permukaan untuk mengambil napas, kemudian kembali menyelam. Saat ia berenang dan menyelam ke sudut kolam, dan ketika tangannya hampir sampai meraih bola itu, tiba-tiba di belakangnya datang begitu cepat. Tangan orang itu langsung mengambil bola yang sudah ia incar. Sial. Winda pun kembali ke permukaan. Dilihatnya semua masih menunggu bola terakhir. "Kemana orang itu? Bukannya dia sudah mengambil bolanya?" gumam Winda. Ia menatap sekeliling. Suasana masih riuh, ramai, dan banyak teriakan untuk menyemangati agar bolanya ketemu. Merasa aneh, Winda kembali menyelam. Dan benar saja, di dasar kolam yang cukup dalam itu, seorang dengan bola di tangannya hampir kehilangan nyawa. Panik, Winda langsung menarik pinggang pria tersebut. Ia yakin sosok itu laki-laki karena rambutnya yang cepak. Ia abaikan bola yang terlepas dari tangan si pria, kemudian berusaha naik ke permukaan. "Astaga, apa yang terjadi?" Semua panik ketika Winda muncul ke tepi kolam dengan menyeret tubuh Kavi yang sudah pingsan. Melihat adiknya tenggelam dan kini pingsan, Arjuna refleks langsung beranjak dan lari meninggalkan kursinya, diikuti sang sekretaris, Olivia. Semua terlihat panik, tapi tim khusus langsung melakukan pertolongan pertama. Hal-hal semacam ini sudah diperhitungkan, jadi bila ada eksiden atau kendala kecil, maka tim khusus pun sudah siap. Kavi terbatuk saat perut bagian atasnya dipompa. Beruntung, Winda tadi bergegas menarik tubuhnya ke permukaan. Karena tadi setelah meraih bola di dasar kolam, tiba-tiba kaki Kavi terasa kram mendadak. Alhasil, ia tidak bisa balik ke permukaan. "Apa kau baik-baik saja?" Venita langsung menyibak semua orang. Ia jongkok di samping Kavi yang masih berbaring. Pria itu kemudian duduk lalu mengangguk. "It's okay," kata Kavi agar semua tidak panik. Apalagi saat ditatapnya wajah sang kakak yang terlihat tegang dan khawatir. Kavi hanya mengangguk menatap Arjuna. "Istirahatlah." Tangan Arjuna menepuk pundak Kavi, kemudian meminta Kavi untuk istirahat di kamarnya. "Tidak, saya tidak apa-apa, Pak. Saya masih kuat." Kavi menolak disuruh istirahat di dalam kamarnya. "Ini perintah," ujar Arjuna tegas. Dan Kavi hanya bisa menunduk pasrah. Mau protes juga percuma. Kakak laki-lakinya itu pria yang tegas, dingin, dan sangat pemaksa. "Ayo, aku antar ke kamarmu." Venita bersiap berdiri. Ia siap mengajukan diri. Di sisi lain, Winda menatap miris. "Astaga, kalian memang romantis." Julid Winda dalam hati melihat sikap Venita yang perhatian pada pria yang baru saja ia tolong. Tapi lupa mengatakan terima kasih. Winda pun berbalik, menjauh dari kerumunan. Setelah kejadian tidak terduga itu, outbound kembali dilanjutkan. Semua masih seru,
tapi tidak seseru sebelumnya, hingga waktu istirahat karena mereka juga butuh makan dan membersihkan diri. Kamar Winda. Winda menatap kamarnya yang masih kosong. Sepertinya Bu Venita masih di kamar Kavi. Wanita muda itu pun mandi dan ganti baju, kemudian kembali bergabung bersama yang lain untuk mengisi perut. Sore itu Winda dimanjakan dengan banyak makanan manis. Ia pun jadi sangsi. Jangan-jangan pulang dari puncak gula darahnya naik, karena makanan di villa sangat beragam manisnya. Aneka kue yang disediakan sangat menggugah selera, membuat Winda tidak tahan untuk memakannya. Setelah habis beberapa kue, Winda kemudian menikmati sore dengan meminum teh madunya. Ia duduk bersama rekan yang lain sembari menikmati pemandangan yang asri. Tiba-tiba ia teringat orang rumah. Winda pun menelpon menanyakan kabar sang ibu. "Halo, Bu Susi?" sapa Winda di telepon. "Iya, Mbak Winda. Ibu bagaimana?" Terdengar Bu Susi malah tersenyum. "Ada, sedang main sama cucu ibu. Kamu jangan khawatir, Bu Risa baik-baik saja." Winda bisa bernafas lega. Ia kemudian mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Susi yang super baik tersebut. "Makasih banyak Bu Susi." Iya, sama-sama." Tut tut tut. Akhirnya telepon pun diputus. Lega, ibunya baik-baik saja, Winda pun bisa menikmati sore indah dengan sempurna. Krek. Wanita muda dengan rambut panjang tergerai setengah basah itu menoleh ketika seseorang menarik kursi dan duduk di sebelahnya. "Anak-anak bilang, kamu tadi yang nolong aku?" tanya sosok tersebut. Pria tampan, tinggi, putih, rahang tegas, mata tajam, dan ganteng. "Oh, itu. Jawab Winda sekenanya. Sebab dia sudah negative thinking pada Kavi sejak awal. Jadi Winda kurang suka dengan pria seperti Kavi. "Thanks. Kapan-kapan ku traktir," janji Kavi. "Terima kasih," ucap Winda ramah dan mengambil gelas di meja. Ia kemudian beranjak meninggalkan Kavi karena di belakang pria itu, Venita sudah berjalan mengarah padanya. Seperti tahu diri, Winda pun meninggalkan Kavi. Winda mengira Kavi dan Venita menjalin hubungan khusus. "Kenapa keluar?" tanya Venita dan langsung duduk di bangku yang semula Winda duduki. Kavi hanya melempar senyum kemudian ikut beranjak. Ia permisi karena mau ke kamar kecil. Padahal modus, cuma mau ninggalin Venita. Kavi sangat manis saat meraih Venita saat mengajukan banyak laporan. Begitu tidak ada hal penting lagi, ia akan menghindar dengan halus. Dasar pria licik. "Lah, mereka malah pergi," gumam Venita yang tidak sadar kalau sedang dihindari. Saat akan mencari Winda, Kavi celingak-celinguk melihat sekitar. Ia belum selesai bicara, keburu Venita datang. "Cepat banget hilangnya tuh orang," gumam Kavi lirih. Tanpa sengaja, ia malah melihat sesuatu yang cukup membuatnya mundur untuk bersembunyi di balik pilar besar di sampingnya. Apa yang mereka lakukan? Apa selama ini mereka menjalin hubungan khusus? Mama sama papa bisa heboh. Kavi terus saja bicara sendiri, kemudian mengintip kembali. Dilihatnya, Olive memeluk tubuh seorang pria dari belakang, dan pria itu adalah sang kakak, Arjuna Trinadaru Mahindra. Samar-samar Kavi bisa mendengar suara Olive yang sedikit serak. "Oke, aku yang salah. Kesalahan itu sepenuhnya aku yang ceroboh." "Olive, lepaskan tanganmu," pinta Arjuna terdengar pelan tapi sangat tegas. Olive menarik tangannya. Ia kemudian terduduk dan mengusap pipinya yang basah. "Saya akan bekerja profesional seperti sebelumnya." Wanita berpakaian rapi dan modis itu kemudian kembali berdiri dan bersikap normal. Tapi setelah Arjuna pergi dan meninggalkan sekretarisnya itu, Olive kembali mengeluarkan sisi aslinya. Ia menepi di balik tiang yang ada di dekatnya. Terisak seorang diri meratapi kecerobohan mereka, dan dia harus menahan semuanya sendiri. Dari tempatnya bersembunyi, Kavi mengumpat sang kakak. Kenapa membuat wanita baik seperti Olive menangis dalam seperti itu? Jelas lukanya tidak biasa. Karena kenal baik dengan Om Jonathan dan Tante Lee, Kavi pun mendekati Olive. Tapi dari arah kanan, ia melihat Winda yang berjalan bersama karyawan lain. Kavi menoleh menatap Winda dan Olive bergantian. Mereka sudah dewasa, pasti bisa mengatasi masalah mereka sendiri, pikir Kavi kemudian menyusul Winda. Winda, tunggu!" Seketika, Winda menoleh dan langsung berjalan cepat. "Astaga, dia lagi, gerutu Winda kesal.
sedangkan Olive masih di tempatnya. Setelah puas menangis, ia pun berniat menenangkan diri barang sejenak. Tanpa memberitahu siapa-siapa, Olive meninggalkan villa. Ia berjalan meninggalkan villa dengan jalan kaki. Orang yang tidak tahu mengira Olive sedang menikmati pemandangan, padahal Olive sedang kalut. Wanita itu terus saja berjalan kemanapun kakinya melangkah, hingga tanpa sadar perutnya terasa kram. Ia meringis menahan sakit, dan dia kembali menangis ketika melihat darah keluar dari bawah tubuhnya. Rumah sakit. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu hamil? Aura suara itu terasa begitu dingin di ruang dengar Olive. Putri Madame Lee itu hanya bisa menutup matanya sambil menahan tangis. Apa kamu sengaja, Olive? Tuduh pria yang kini berdiri menghadap jendela. Ya, dia bicara sambil membelakangi pasien yang habis kehilangan janinnya tersebut. Tidak, bukan itu, jawab Olive dengan suara tertahan. Rasa sesak memenuhi relung hatinya. Apa yang tidak? Kamu sengaja kan? Kali ini Arjun berbalik. Dia menatap mata Olive lekat-lekat. Ada kemarahan, kecewa, dan campur aduk. Bagaimana bisa Olive menyembunyikan kehamilan itu sampai anak itu hilang dari dunia? Lalu saya harus bagaimana? Harusnya saya mengemis agar Tuan mau tanggung jawab. Olive memalingkan wajah, tidak sanggup menatap kemarahan Arjuna. Pria itu menahan nafas, kemudian mendekati ranjang di mana Olivia sedang berbaring. Hentikan omong kosong ini. Kau bilang malam itu tidak terjadi apa-apa. Kita hanya mabuk, tidak melakukan apa-apa. Olivia semakin menahan tangis ketika mendengar perkataan atasannya itu. Satu lagi, aku sangat benci perempuan pembohong. Rasanya 1000 sakit jadi satu. Baru saja keguguran, kini perlakuan Arjuna begitu sangat kejam. Dan aku harap ini tetap menjadi rahasia. Olivia menundukkan wajah dalam-dalam. Air matanya tumpah tidak terbendung. Ia harus menanggung beban luka sendirian. Ya, hanya dia yang merasakan sakit yang bertubuh. Sekelibat bayangan kejadian malam itu 2 bulan silam terlintas dalam pelupuk mata wanita tersebut.